Halo, selamat pagi pemirsa Inspirasi Pagi. Terima kasih Anda kembali menjumpai kami di pagi ini tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk Anda. Senang sekali saya pagi ini Melisa Gadasari bisa kembali menjumpai Anda di mana pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana Indonesia yang telah sukses dalam puncak perhelatan presidensi G20 di Bali di pertengahan November lalu dan Indonesia juga semakin menegaskan posisi dan peran strategisnya untuk ikut serta mengatasi berbagai tantangan global saat ini. Dan tahukah Anda bahwa di tahun 2023 ini Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi ketua di konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42. Nah, bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap Indonesia? Kita akan membahas dengan tamu saya yang sudah terhubung secara virtual. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Usman Kansong selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo. Halo, selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi Melisa. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pagi ini dan ada juga Bapak Berlianto Situngkir selaku Direktur Kerja Ekonomi ASEAN. Halo, selamat pagi Bapak. Baik, saya ke Pak Usman terlebih dahulu. Pak Usman, boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin mengapa kemudian Indonesia yang kali ini di tahun 2023 dipilih menjadi ketua dari KTT ASEAN di 2023 ini, Pak? Ya, memang Indonesia ini sudah kelima kali menjadi ketua ASEAN, dan saya kira selain pergiliran tentu saja bisa dilihat dari kesiapan dan Indonesia adalah negara di Asia Tenggara di ASEAN yang siap untuk menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun 2023 ini ya. Kalau kita lihat KTT sebelumnya di Kamboja, di Kamboja ini kan karena COVID juga ada keterbatasan kesiapan sehingga kalau tidak salah nanti Pak Berlianto akan menjelaskan barangkali KTT ASEAN Plus-nya itu tidak dilaksanakan di Kamboja, jadi cuma KTT ASEAN, sementara nanti di Indonesia selain KTT ASEAN di Labuan Bajo 10-11 Mei, ini akan juga ada KTT ASEAN Plus, jadi ASEAN dengan mitra-mitra wicara itu di Jakarta September 2023. Begitu Melisa. Baik. Ini menarik kemudian tempat lokasi yang dipilih adalah Labuan Bajo. Boleh diceritakan mengapa tempat ini kemudian yang dipilih, Pak? Iya, jadi kita ini kan punya kebijakan Presiden yang sifatnya yang biasa disebut Indonesia sentris begitu ya. Jadi selama ini perhelatan internasional biasanya dilakukan di dua tempat kalau tidak di Jakarta di Bali Tetapi tentu saja dengan prinsip Indonesia sentris kita boleh menyelenggarakan event-event internasional di tempat-tempat lain di luar Bali dan Jakarta, tentu saja yang siap. Dan bersamaan dengan itu, Labuan Bajo adalah salah satu destinasi pariwisata super prioritas, sehingga kita harapkan penyelenggaraan event internasional di Labuan Bajo sebagian side event di KTT G20 juga dilaksanakan di Labuan Bajo begitu. Jadi kita bisa sekaligus mempromosikan pariwisata Labuan Bajo. Dan ini tentu akan berdampak secara ekonomi bukan hanya kepada masyarakat di Labuan Bajo, tetapi juga NTT sebagai provinsi dan juga Indonesia. Nah, karena itu kenapa kita menyelenggarakan di Labuan Bajo, dan dengan penyelenggaraan event-event internasional di satu tempat, maka juga pembangunan infrastruktur di tempat tersebut tentu akan semakin ditingkatkan begitu. Nah, ini kan berkah juga buat daerah setempat, jalan diperbaiki, trotoar diperbaiki, infrastruktur listrik, internet ini kita perbaiki semuanya begitu. Baik, kita harapkan bukan hanya Bali saja yang dikenal oleh masyarakat luas di dunia, tapi Labuan Bajo ini juga bisa kembali dikenal dengan adanya perhelatan internasional ini begitu ya Pak ya. Kemudian yang menjadi penting tentunya adalah komunikasi publik yang harus dilakukan, mengingat juga mungkin masyarakat awam masih belum dekat begitu dengan Indonesia sebagai ketua dari KTT ASEAN ini. Kira-kira strategi komunikasi yang akan dilakukan seperti apa kemudian Pak? Iya, jadi memang dalam setiap perhelatan internasional apalagi KTT
kita selalu berupaya menerjemahkan atau membumikan tema-tema yang dibahas di KTT ke akar rumput sehingga bisa diterima, dicerna dengan mudah oleh masyarakat. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan agar masyarakat bisa memahami penyelenggaraan satu event internasional termasuk KTT ASEAN ini adalah dengan menjelaskan manfaat penyelenggaraan KTT ASEAN di Indonesia, manfaat konkret karena itu Presiden senantiasa mengingatkan kita semua untuk apa konkret deliverables-nya begitu, apa dampak konkret satu penyelenggaraan event internasional buat masyarakat. Nah, sehingga masyarakat bisa mencerna begitu. Nah, itu strategi komunikasi yang kita lakukan. Kita akan senantiasa menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan penyelenggaraan KTT ini akan terjadi penambahan PDB dari belanja negara untuk belanja hotel, penginapan, dan lain-lain. Dan yang harus juga disampaikan kepada masyarakat bahwa delegasi itu mengongkosi dirinya sendiri. Jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa kita mengongkosi mereka begitu. Jadi mereka justru akan spend delegasi, akan spend uang di tempat penyelenggaraan di Indonesia begitu ya. Jadi ada pemasukan buat Indonesia. Nah, kemudian UMKM nanti akan kita tingkatkan juga supaya nanti ada dampak ekonomi kepada masyarakat. Nah, ini jadi strateginya adalah bagaimana menerjemahkan misalnya tema kita ini kan ASEAN Matters, Epicentrum of Growth yang tidak kita terjemahkan secara letterless ini kita harus jelaskan apa maknanya bahwa Indonesia, bahwa ASEAN ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di situasi ekonomi dunia yang tidak sedang baik-baik saja pasca COVID-19. Dan kita kalau ingin menjadi epicentrum of growth tentu saja kita harus membenahi ekonomi di dalam negeri, baru kemudian ekonomi di regional, di kawasan ASEAN, dan kemudian mudah-mudahan bisa berdampak kepada ekonomi dunia. Sebagai informasi saja, kontribusi PDB gabungan, PDB gabungan nanti Pak Berlianto mungkin akan menjelaskan, negara-negara ASEAN itu kontribusinya lebih besar dibandingkan PDB gabungan Uni Eropa. ASEAN itu terdiri dari 10 negara, 11 dengan Timor Leste yang hari ini, yang di KTT hari ini akan KTT tahun ini akan dikukuhkan. Di Uni Eropa itu 27 negara, tapi kontribusi kita itu relatif lebih besar kepada PDB dunia. Itu salah satu contohnya yang juga kita sampaikan kepada masyarakat betapa ASEAN itu sangat relevan, sangat relevan untuk geopolitik maupun geoekonomi dunia. Kira-kira begitu, Melisa. Baik, Pak Usman. Kita ke Pak Berlianto. Saat ini saya boleh sapa dulu, Pak Berlianto sudah bisa terhubung dengan kami? Selamat pagi. Semoga bisa mendengar. Mohon maaf Pak Dirjen, terlambat bergabung. Baik. Tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai bagaimana dampak dari Indonesia sebagai ketua dari KTT ASEAN ini harus bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Ada juga tadi sempat disampaikan mengenai tema yang diambil adalah Asian Matters, Epicentrum of Growth. Dari tema ini sebenarnya visi dan misi serta target yang diharapkan ketika Indonesia menjadi ketua dari KTT ASEAN ini kemudian apa kemudian, Pak? Baik, saya coba share sedikit, mohon izin Pak Dirjen, kami jelaskan melengkapi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi mengenai keketuaan Indonesia tahun 2023 ini, yang betul mengambil tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Di keketuaan ini kali keempat Indonesia menjadi ketua ASEAN setelah sebelumnya 1976, 2003, 2011, dan sekarang 2023. Tentunya Indonesia perlu meninggalkan legacy dari keketuaannya sebagai tonggak nanti untuk perjalanan ASEAN ke depannya. Oleh karena itu, kita tetapkan ASEAN Matters Epicentrum of Growth yang sebenarnya terdiri dari 3 pilar utama, yaitu ASEAN Matters untuk menjelaskan bahwa ASEAN ini tetap penting, tetap relevan, bukan hanya bagi rakyat ASEAN, namun bagi rakyat kawasan di sekitarnya. Kemudian juga yang perlu ditegaskan kembali adalah persyaratan untuk kesatuan ASEAN yang harus terus dijaga supaya ASEAN dapat terus memainkan peran sentralnya di dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, dan juga untuk mengarah ke sana
kapasitas ASEAN perlu untuk ditingkatkan di dalam menghadapi periode yang jauh ke depan, misalnya 20 tahun ke depan, tahun 2045, yang nanti juga akan dituangkan dalam deklarasi mengenai ASEAN Vision Push 2025. Itu yang pertama dari sisi ASEAN Matters-nya. Pilar yang kedua atau tonggak keduanya adalah epicentrum of growth. Nah, ini yang penting adalah ASEAN sebagai satu kawasan ekonomi. Tadi Pak Dirjen sempat menjelaskan bahwa kita sebagai kekuatan ekonomi yang terbesar kelima di dunia. Total GDP kita betul Pak sangat besar, dahsyat ini 10 negara, 3,3 triliun US dollar data per 2021. Dan juga Indonesia, ASEAN merupakan pasar terbesar ketiga di dunia dengan jumlah penduduk dan bonus demografi yang begitu besar, terdiri dari 650 juta jiwa. Dan tidak hanya itu saja, ASEAN juga kini menjadi tempat atau spot yang sangat menarik di dalam kancah perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonominya secara konsisten terus positif berlanjut dan relatif di atas rata-rata pertumbuhan global. Data terakhir yang kami miliki dalam satu dekade terakhir ini, potensi ekonomi ASEAN pertumbuhan itu hingga 3,98%, jauh di atas pertumbuhan global yang rata-rata hanya 2,6%. Kemudian juga secara ukuran ekonomi, ASEAN kini sudah menjadi perekonomian terbesar kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, dan ASEAN. PDB-nya sebesar 3,4 triliun. Untuk 3,4 triliun US dollar. Untuk itu, semangat epicentrum of growth untuk mengupayakan agar ASEAN harus dapat terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi inklusif, resilient, dan berkelanjutan. Baik, saya harus tahan sebentar Pak Berlianto karena waktu kita untuk jeda terlebih dahulu. Tadi baru 2 pilar, nanti kita lanjutkan di pilar ketiga. Dan tentunya peluang yang bisa didapatkan Indonesia ya dari keketuaan ASEAN ini. Kita harus jeda sebentar, jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Anda kembali di Inspirasi Pagi. Pemirsa, pagi ini kami sedang membahas mengenai ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia, di mana saya masih terhubung secara virtual dengan tamu saya pagi ini. Ada Bapak Usman Kansong selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo, dan juga Bapak Berlianto Situngkir selaku Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN. Tadi kita sempat terputus ya Pak Berlianto, Anda sedang membahas mengenai bagaimana 3 pilar dari tema kita tahun ini, di mana Indonesia menjadi Ketua KTT ASEAN, Asian Matters, Epicentrum of Growth. Silakan dilanjutkan Pak Berlianto. Baik, terima kasih. Saya akan langsung masuk ke pilar ketiga saja. Tadi sebelumnya saya menjelaskan mengenai ASEAN Matters, kemudian Epicentrum of Growth, dan yang terakhir adalah implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP. Nah, ini merupakan satu inisiatif Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi yang stabil, di mana yang mensyaratkan juga stabilitas di kawasan sekitar ASEAN, khususnya kawasan Indo-Pasifik. Indonesia mengambil peran untuk memimpin ASEAN dalam mewujudkan stabilitas di sekitar kawasan tersebut melalui implementasi konkret kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Pemahaman ini juga sudah disepakati dalam ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang digagas oleh Indonesia dan disepakati pada tahun 2019 yang lalu. Tahun ini, sebagai tindak lanjutnya, Indonesia akan melaksanakan tataran yang lebih konkret atau implementasinya berupa kerjasama pembangunan arsitektur kawasan yang inklusif di Indo-Pasifik. Untuk mendukung tujuan tersebut, maka Indonesia akan menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Forum. Nah, forum ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu yang berkaitan dengan kreatif ekonomi, kemudian yang terkait dengan infrastruktur forum, infrastruktur, karena ini memang yang sangat dibutuhkan di kawasan dalam rangka untuk memperlancar kerjasama ekonomi, apakah itu perdagangan, investasi, jasa, dan sektor kerjasama ekonomi lainnya. Dan juga adalah ASEAN Business and Investment Summit, kita bekerjasama dengan ABAC atau ASEAN Business Advisory Council dalam penyelenggaraannya. Dan terakhir adalah mengenai kepemudaan generasi muda yang dikaitkan dengan digital dalam rangka untuk mendukung pencapaian SDG. Nah, jadi kerjasama antara ASEAN dengan negara Pasifik ini perlu diperkuat juga melalui kerjasama konkret antara Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat Pacific Island Forum. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan tema keketuaan kita, Epicentrum of ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, yang di dalamnya terdiri dari 3 pilar. Terima kasih. Baik.
Saya masih dengan Pak Berlianto terlebih dahulu, Pak. Tadi sempat disebutkan mengenai sektor ekonomi digital dan juga ekonomi kreatif, dan ini juga berhubungan bagaimana seluruh dunia bahkan saat ini ada dalam masa pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Bagaimana peluang dan juga tantangan yang akan dihadapi kawasan ASEAN dengan adanya di sektor ekonomi ini, Pak Berlianto? Nah, ini isu yang menarik sebenarnya mengenai ekonomi digital. Ini kalau kita merujuk kepada beberapa laporan yang kita peroleh dari proyeksi pertumbuhan ekonomi digital, ini sebenarnya sangat masif. Nilai ekonomi digital di ASEAN sendiri sejak tahun 2021 hingga jangka waktu 1 dekade mendatang, ini akan diproyeksikan tumbuh hingga 1 triliun US dollar. Memang sekarang ini implementasinya masih belum belum seragam, mengingat kesiapan dari negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa negara yang masih dalam kategori LDC seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar, yang memang mereka baru akan keluar dari LDC itu pada 2 atau 3 tahun mendatang. Namun demikian, kita akan melihat proyeksi ini, dan Indonesia pun mengambil inisiatif pada tahun 2021 yang lalu. Kita sudah menyelenggarakan satu kegiatan yang pertama kali di ASEAN, yaitu ASEAN Creative Economy Business Forum atau ACBF. Di dalamnya kita memamerkan, mengeksibisi beragam potensi kreatif ekonomi Indonesia dan negara di kawasan yang berbasis digital tentunya. Dan juga kita bekerja sama dengan Kadin untuk menyelenggarakan satu forum mengenai startup, di mana kita mempertemukan startup dengan investornya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi digital. Itu yang kita lakukan, dan juga tantangannya tadi saya sudah jelaskan adalah belum seragamnya kapasitas dari negara ASEAN. Baik. Nanti saya akan ke Pak Usman menanyakan mengenai bagaimana strategi komunikasinya kemudian sehingga tadi masyarakat bisa berperan aktif sehingga bisa menjawab tadi ya tantangan dan juga peluang di dunia ekonomi. Tapi kita harus jeda sebentar, jadi Anda jangan kemana-mana. Inspirasi Pagi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Saya langsung ke Pak Usman. Pak Usman, tadi sempat disampaikan oleh Pak Berlianto mengenai bagaimana tantangan dan juga peluang yang bisa didapatkan kawasan ASEAN. Terlebih lagi kita sebagai Indonesia yang akan menjadi ketua dari KTT ASEAN ini. Bagaimana strategi komunikasi publik yang akan dilakukan kepada masyarakat supaya kita sebagai masyarakat bisa mengambil peluang yang akan ditawarkan ini, Pak? Ya, jadi kami di Kominfo dan di tim komunikasi publik, jadi Menkominfo itu penanggung jawab komunikasi dan kehumasan di KTT ASEAN Labuan Bajo dan juga nanti di Jakarta. Nah, kami menggunakan segala jenis ataupun instrumen komunikasi yang tersedia. Jadi kami menggunakan media sosial, bekerja sama juga dengan media-media mainstream ya, seperti dengan TV One pada saat ini. Kemudian juga kami membuat yang kita sebut ASEANpedia. ASEANpedia ini sudah diakses oleh ribuan orang, dan di ASEANpedia ini ada materi atau penjelasan yang mulai hal-hal yang mendasar, misalnya kapan ASEAN berdiri, ya siapa saja yang waktu itu terlibat dalam pendirian ya atau ya para founding fathers ASEAN, katakanlah seperti itu. Di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Adam Malik yang juga wartawan ya, mantan wartawan begitu. Nah, ini kita komunikasikan, kemudian juga profil negara-negara anggota ASEAN ya, kemudian termasuk tadi dampak konkret yang akan diterima oleh masyarakat ya. Kita mengkomunikasikan, kita menggunakan seluruh aset-aset komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah, baik kementerian, lembaga sampai pemerintah daerah ya, agar pesan-pesan dari KTT ASEAN ini tersampaikan dulu kepada publik begitu, tersampaikan dulu kepada publik, menambah pengetahuan publik, kemudian memunculkan sikap positif mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN, dan kemudian yang ketiga menumbuhkan partisipasi misalnya UMKM ini kan sudah berpartisipasi ya. Perhotelan misalnya di Labuan Bajo ini sudah berpartisipasi. Kemudian juga ya
dari perguruan tinggi ya juga mulai berpartisipasi menyampaikan gagasan-gagasannya, pikiran-pikirannya tentang ASEAN begitu. Baik, baik. Kita harapkan betul-betul peluang yang didapatkan Indonesia saat ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak sehingga bisa menjadi keuntungan begitu ya bagi Indonesia. Sebagai penutup saya mau ke Pak Berlianto. Waktu kita sudah hampir habis, Pak Berlianto. Sebentar lagi 10 sampai 11 Mei begitu ya akan diselenggarakan KTT ASEAN ini di Labuan Bajo. Persiapannya sudah seperti apa terutama dari sektor pariwisata seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Usman. Silakan Pak Berlianto. Ya, persiapannya sekarang tentunya sudah hampir tuntas ya, hampir 100%. Kalau dari sisi substansi, kita sudah secara terus-menerus lakukan ini pembahasannya di tingkat nasional maupun di tingkat yang lebih terbatas, yaitu dengan pilar-pilar yang ada di masyarakat ASEAN. Kemudian kalau dari logistik juga di lapangan sudah oke, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada, tapi kita usahakan untuk memfasilitasi tamu-tamu negara kita sebaik mungkin. Dan dari sisi pariwisata juga kita sudah siapkan semacam program khusus promosi yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen mengenai manfaat ekonomi yang bisa diraih atau dinikmati oleh masyarakat setempat. Itu juga kita sudah siapkan karena memang inisiatif untuk penyelenggaraan di tempat destinasi super prioritas kita adalah untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru di Labuan Bajo. Jadi sudah oke semuanya, Mbak. Baik, baik. Pak Usman, sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terutama mungkin bagi teman-teman di Labuan Bajo supaya bisa menyambut nanti kedatangan dari para delegasi. Silakan Pak Usman secara singkat. Ya, kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Ya, salah satu ukuran sukses sebuah event internasional KTT ASEAN ini adalah sukses penyelenggaraan. Dan sukses penyelenggaraan kemudian juga sukses dari sisi substansi supaya menghasilkan hal konkret dan itu memerlukan kolaborasi sebagaimana G20. Presiden mengatakan kesuksesan G20 di Bali adalah berkat kolaborasi antar kementerian lembaga dengan BUMN. Yang paling penting adalah kolaborasi dengan seluruh masyarakat, terutama masyarakat di tempat penyelenggaraan. Jadi karena itu marilah kita berkolaborasi untuk menyukseskan KTT ASEAN di Labuan Bajo dan juga nanti di Jakarta September. Baik, terima kasih untuk tamu saya pagi ini ada Pak Usman dan juga Pak Berlianto untuk informasinya. Semoga penyelenggaraan KTT ASEAN ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik sehingga tadi bisa mendatangkan keuntungan juga untuk masyarakat Indonesia dan juga kawasan ASEAN pastinya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa Inspirasi Pagi yang sudah bergabung dengan kami hari ini. Semoga inspirasi pagi ini bisa betul-betul menjadi inspirasi untuk Anda. Semoga aktivitas Anda setelah ini juga menyenangkan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.